kenapa aku nggak enak, karena aku genuinely sayang sama orang tua gitu. Nah ini yang perlu kita bangunkan ke anak gitu, apalagi zaman sekarang mereka bisa nanya ke siapa aja gitu. Jadi itu sih jangka panjangnya kalau kita nggak punya hubungan yang baik, nanti anaknya dikit-dikit bohong, anaknya dikit-dikit nggak mau terbuka sama kita gitu. Terus juga jadi lebih susah kan kita punya apa namanya, misalnya kita punya aturan tertentu atau kita pingin anak tuh seperti apa, mempertimbangkan pendapat kita kalau anak nggak punya rasa sayang itu ke kita. Jadi utamanya sih yang paling gede dua itu ya, perkembangan dan rasa sayang kedua belah pihak itu gitu. Hai Mbak. Halo Mbak Saskia. Halo, selamat siang. Selamat siang, kabar baik Mbak? Alhamdulillah kabar baik, semoga semuanya hari ini juga baik ya. Kalau misalnya kita nggak bisa handle tantrumnya kita ke anak gitu, ada dampaknya nggak sih untuk anak? Iya, jadi yang perlu para orang tua, sahabat Nova ketahui gitu ya, kita kan sebagai orang tua kita selalu mikir kita kepingin anak kita tuh tumbuhnya sehat, anak kita tuh cerdas, otaknya perkembangannya optimal. Nah, syarat-syarat semua hal itu terjadi, itu tuh cuma dua untuk anak balita. Satu, berkegiatan langsung. Kedua, hubungan kita sama anak itu positif, menyenangkan. Sehingga semua hal bisa dia persepsikan dengan menyenangkan, makanya dia belajar. Kalau ingat zaman kita muda gitu ya, sekolah atau kuliah, guru atau dosennya tuh killer, pelajaran gampang itu nggak masuk otak gitu. Nah, apalagi kalau di rumah tuh bukan dosen, kita 24 jam gitu. Nah, kalau kitanya tegangan tinggi terus, semua simulasi, mungkin mainan-mainan bagus yang kita kasih, buku-buku bagus, bahkan mungkin sekolah yang bagus, sampai kegiatan segala macam yang bagus kita kasih, itu nggak akan membuat anak tumbuhnya optimal. Karena otak anak tuh tegang terus gitu. Itu pertama untuk pertumbuhan mereka. Kedua, pastinya itu mempengaruhi hubungan emosional kita dengan anak. Yang sebenarnya hubungan emosional ini adalah basis paling penting kalau kita pingin misalnya anak mendengarkan pendapat kita, anak memutuskan sesuatu, mempertimbangkan kita di masa mendatang. Karena kita nggak bisa mengontrol anak 24 jam gitu. Tapi kan kita juga kepingin ya kalau anak misalnya nanti pas dewasa gitu, nanya sesuatu yang susah, misalnya jodoh aku siapa, nggak nanya ke Google, nanyanya ke kita gitu ya misalnya. Ini misalnya ekstrimnya ya. Jadi itu kan biasanya tuh ibaratnya kan itu membina rasa sayang kita ke anak gitu kan. Kalau aku ingat kalau dulu aku misalnya mau bandel atau mau sesuatu yang melanggar peraturan orang tua aku berhenti ketika aku ngerasa nggak enak sama mereka gitu. Kenapa aku nggak enak? Karena aku genuinely sayang sama orang tua gitu. Nah ini yang perlu kita bangunkan ke anak gitu. Apalagi zaman sekarang mereka bisa nanya ke siapa aja gitu. Jadi itu sih jangka panjangnya kalau kita nggak punya hubungan yang baik, nanti anaknya dikit-dikit bohong, anaknya dikit-dikit nggak mau terbuka sama kita gitu. Terus juga jadi lebih susah kan kita punya apa namanya, misalnya kita punya aturan tertentu atau kita pingin anak tuh seperti apa, mempertimbangkan pendapat kita kalau anak nggak punya rasa sayang itu ke kita. Jadi utamanya sih yang paling gede dua itu ya, perkembangan dan rasa sayang kedua belah pihak itu gitu.